Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nusyawati Nabila Fakultas Sastra. Di sini saya akan review materi perkuliahan hukum pidana pada pertemuan ke-12 mengenai kealpaan atau lupa. Mana kealpaan sendiri merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut dengan kurang hati-hati yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Mana ada unsur-unsur kealpaan, diantaranya yang pertama yaitu pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Dimana ada bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama ada culpa lata atau dalam bahasa Belanda ada merkelijke schuld atau grofschuld, yaitu kealpaan berat. Yang kedua ada culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga ada beusschuld, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut. Yang keempat ada onbewusschuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya ada kemampuan dalam bertanggung jawab, di mana itu merupakan keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab itu yang pertama ada 3, yaitu yang pertama ada sistem deskriptif atau menyatakan, yang kedua ada sistem normatif yaitu menilai, yang ketiga ada sistem deskriptif normatif gabungan antara keduanya yaitu menyatakan dan menilai. Dalam KUHP Indonesia tersendiri mengenal sistem yang ketiga yaitu deskriptif normatif, dan alasan pelaku digambarkan oleh psikiater. Dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut, mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Adapun tidak mampunya bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu yang dimaksud adalah suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga pelaku yang disebabkan keadaan jiwa itu dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contohnya beberapa hal. Yang pertama ada kleptomani, ada yang namanya kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang dimana mereka tuh terdorong selalu untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tapi juga pelaku sendiri yang gak menyadari bahwa perbuatannya itu adalah terlarang atau melanggar hukum. Kedua ada piromani, dimana itu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan, jadi sukanya itu bakar-bakar gitu. Yang ketiga ada klaustrofobi, dimana itu penyakit jiwa yang sifatnya itu kayak ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit, atau disebut juga fobia terhadap tempat yang sempit. Yang keempat ada nipopani, yaitu penyakit jiwa yang dapat dalam diri laki-laki biasanya, yang jika bertemu wanita itu selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh atau pelecehan seksual seperti itu. Adapun orang-orang yang punya penyakit jiwa seperti tersebut yang sudah aku sebutkan tadi, itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab, sehingga ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, apabila ia melakukan tindak pidana, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya penyakit jiwa tersebut. Tapi untuk perbuatan lainnya yang jiwanya normal, tidak ada kelainan jiwanya, sehingga untuk perbuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada yang namanya keadaan mabuk, atau dalam bahasa ilmiahnya ada intoxication atau drunkenness. Di Indonesia itu sebenarnya bukan menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya secara umum yang namanya mabuk itu, karena berbeda dengan bangsa Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk itu harus ada alasannya dan latar belakang yang jelas. Dalam hal ini pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak mau dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Itu termasuk kesengajaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu kita harus bisa melihat dari batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawabnya, dimana batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat. Yang pertama itu ada pelaku tetap dapat dipidana asalkan
dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau disebut dengan kom. Yang kedua, ada pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau disebut dengan noyon langimier. Dasar pertimbangan itu adalah in dubio pro reo, yang artinya apabila terjadi keraguan-raguan maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Oke, sekian untuk pembahasan review materi hukum pidana pada pertemuan ke-12 ini mengenai kealpaan dan juga tentang keadaan mabuk. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.